Ya, halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya tidak menayangkan video di mana keadaan di perkampungan sini dan kondisi wilayah-wilayah perkampungan sini. Tapi kali ini saya akan menceritakan di mana lokasi-lokasi yang lokasi yang saya tayangkan di video ini. Disitulah saya akan ceritakan di mana ada sebuah kisah misteri yang pernah dialami oleh salah satu warga kampung sini. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum lanjut ke cerita, bagi yang tidak bernyali besar, jangan menonton dan mendengarkan cerita saya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke, selamat mendengarkan dan melihat lokasi sekitar perkampungan gua. Di sini gua akan menceritakan semua cerita-cerita horor atau misteri dari berbagai pengalaman yang ada di sekitar kampung sini. Nah, di sini di sini lokasi dimana tidak jauh dari kediaman beliau atau seseorang yang pernah mengalami hal mistis. Nah, ini jaraknya kurang lebih 500 meter jarak dari kediaman beliau yang aneh, seseorang yang bukan orang biasa gitu. Nah, di sini di tengah-tengah kebun bambu, ya di sini pohon bambu itu ada seperti galian zaman dulu sudah ada, semenjak saya lahir di sini sudah ada. Konon katanya di sini galian itu bekas tentara Belanda bersembunyi. Nah, tuh banyak sampah. Oke, tuh dalam juga, di dalam sana saya nggak berani turun ke sana karena saya tidak mau batu yang tidak diinginkan pada diri saya. Oke. Nah, di sana sudah ada penerangan. Tiga tahun sebelumnya sudah terpasang, sekarang alhamdulillah nih jalannya itu posisinya ada di bawah, untuk kebunnya itu di atas. Nah, dari sana itu turun menuju ke sini, semakin ke bawah itu semakin tinggi tebing yang di kanan kiri saya. Nah, ini lampu penerangan pada tengah-tengah jalan atau di tengah-tengah kebun pohon bambu. Pohon bambu itu posisinya ada di atas. Nah, di sana galiannya. Di sana galian. Tuh kanan kiri pohon bambu. Ini pohon bambu ada di atas. Semakin ke bawah pohon bambu tebingnya semakin tinggi, kurang lebih sampai 10 sampai 11 meter. Nah, di atas itu pohon bambu, jadi seperti membentuk terowongan, tapi ini dari pohon bambu. Ini merah nah itu di atas pohon bambunya tuh. Nah, ini rumah yang tadi tersorot itu rumah beliau yang mengalami kejadian mistis di kampung sini.
kita sambil cerita sambil lihat lokasi terjadinya hal-hal mistis di daerah sini. Nah, tepatnya di sana tuh. Di sana itu warung nasi uduk. Nah, dia berprofesi sebagai penjual nasi uduk. Beliau selalu mempersiapkan dagangannya mulai pukul jam 3 pagi itu sudah prepare sampai sudah bisa dibuka warungnya jam 5 pagi. Nah, di sini ambian. Pada waktu itu warung tidak seperti ini karena semakin kesini semakin banyak perubahan. Nah, sekarang terupdate-nya ya seperti ini lokasinya. Nah, di sini banyak kerumunan warga yang mengantri membeli nasi uduk. Salah satunya saya juga pernah membeli karena saya warga daerah sini. Nah, di sini nih ada kursi, ada dua, tuh kanan kiri kursi. Di sini tepatnya lokasi di mana ibu-ibu misterius itu turun dari tebing atas jalan kaki turun ke bawah. Nah, tepatnya di sini banyak pohon bambu. Nah, tuh tanah merah di sini, tanahnya merah. Dia turun ke sini, duduklah di sini di kursi samping kanan sebelah 5 warga yang mengantri lebih dulu. Nah, di sini dia ikut antrian yang ke-6. Di sini warga sekitaran sini yang dikenal oleh ibu si penjual nasi uduk. Nah, di sini juga ada rumah-rumah. Ini jalan juga nih ke atas. Nah, di sini warga, dan di sini ibu-ibu yang misterius itu. Nah, beliau si penjual nasi uduk sudah mengetahui bahwa ada yang mengantri yang di kursi di sebelah kanan itu. Layaknya seorang pembeli, ibu-ibu misterius itu pun memesan nasi uduk satu bungkus nasi uduk dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Si ibu penjual nasi uduk mengira warga yang mengantri di sini tahu bahwa di sini ada ibu-ibu misterius tersebut. Setelah si ibu penjual nasi uduk membuatkan 5 bungkus atau beberapa bungkus untuk warga yang mengantri, yang 5 orang itu di samping kiri kursi itu selesai dibuatkan, selanjutnya tinggal satu yang mengantri, yaitu ibu-ibu yang tidak dikenal tersebut. Kita sambil jalan lihat sekitaran rumah beliau yang mengalami hal mistis perkampungan sini. Nah, ini lokasinya itu dikelilingi perkebunan kosong, dan di sini sawah. Cerita setelah ibu-ibu misterius itu membeli satu bungkus nasi uduk tanpa ada satu patah pun, dia berkata dan langsung pergi dengan membawa satu bungkus nasi uduk. Keesokan harinya, beliau si penjual nasi uduk tidak sengaja bertemu seseorang yang pernah mengantri membeli nasi uduk si ibu itu. Si ibu pun bertanya kepada salah satu warga yang mengantri pada waktu itu, "Ibu, apakah ibu melihat seseorang di samping kanan kursi ibu ada waktu ibu mengantri?" Jawab seorang warga tersebut,
Di situ pada waktu itu hanya kami berlima Bu yang mengantri, tidak ada orang lain lagi selain kami berlima yang mengantri. Si penjual nasi uduk itu sontak kaget bahwa pikiran dia benar. Seseorang yang misterius itu bukan manusia. Jadi selama mereka berlima mengantri, tidak ada satupun orang yang melihat seseorang yang duduk di samping kanan kursi. Hanya tukang nasi uduk yang melihat laki yang mengantri membeli nasi uduk. Jadi totalnya 6 orang. Oke guys, kesimpulannya bahwa di dunia ini ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain manusia. Berarti itu adalah jin yang menyerupai seseorang. Oke, itulah cuplikan dari cerita saya. Itulah salah satu nyata yang dialami oleh salah satu warga yang berprofesi sebagai penjual nasi uduk. Next video saya akan menginterview narasumbernya langsung, dan selanjutnya tetap nyalakan lonceng, like, komen, dan subscribe agar saya terus bersemangat membuat video atau konten-konten yang berbau mistis. Karena di perkampungan saya banyak sekali narasumber-narasumber yang pernah mengalami serupa. Terima kasih sudah menonton. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di video berikutnya.